Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, video ini saya buat karena saat web 3 yang saya laksanakan tanggal 20 tadi jam 18.30 itu mengalami gangguan di fitur Big Blue Button-nya, sehingga ada rekaman yang terekamnya banyak putus-putusnya dan ada materi yang tidak terekam. Oleh karena itu, video ini saya buat untuk melengkapi uh, aktivitas web 3 yang kita sudah laksanakan sebelumnya. Baik rekan-rekan mahasiswa, saya akan coba bahas untuk melanjutkan pembahasannya ya. Jadi yang sebelumnya saya sudah bahas mengenai konsep object oriented programming ya, yang terdiri dari inheritance, kemudian berikutnya saya sudah bahas mengenai polymorphism ya, dan yang terakhir saya juga sudah bahas mengenai enkapsulasi ya. Nah, pada bagian berikutnya saya harusnya membahas mengenai contoh kasus yang memiliki kemiripan dengan tugas 2 yang Anda harus kerjakan, sehingga Anda punya gambaran untuk mengerjakan tugas 2. Namun saat tadi web 3 saya laksanakan terjadi gangguan di Big Blue Button-nya dan akhirnya tidak terekam. Saya cek barusan tidak terekam gitu. Jadi saya akan coba lengkapi dengan video ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sebagai bantuan rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan tugas 2. Oke, saya mulai saja pembahasannya. Saya buka dulu Eclipse-nya ya. Sebelumnya saya sudah kerjakan ya. Jadi saya tinggal bahas saja ya. Jadi pembahasannya adalah mengenai soal ya, contoh kasus ya. Jadi contoh kasus yang sudah saya berikan sebelumnya di web 2 adalah berhubungan dengan 3 soal ya. Yaitu 3 soal yang ini ya. Jadi yang pertama adalah mengenai perhitungan harga tiket ya. Di sini ada percabangan yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kemudian yang kedua adalah mengenai perhitungan jumlah gaji. Ini juga hampir mirip dengan tugas 2 yang Anda harus kerjakan. Mungkin ini lebih kompleks ya. Karena di tugas 2 yang Anda harus kerjakan hanya menentukan golongan, setelah golongan ditentukan lemburnya ya. Sedangkan di sini kita harus menentukan golongan, kemudian nanti harus dihitung juga tunjangan jabatannya, harus dihitung juga tunjangan istrinya, harus dihitung juga tunjangan anaknya ya. Dan yang terakhir mengenai looping ya, untuk mencetak bilangan deret dari 10 sampai dengan 1 ya. Oke, saya langsung coba bahas aja ke Java-nya ya. Saya switch dulu ya. Oke, ini saya sudah tampilkan. Ini saya coba kecilkan dulu ya, biar bisa dibagi dua. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebetulnya algoritma pemrograman itu adalah kita menggambarkan desain rancangan logik dari program yang kita buat dengan menggunakan tools yaitu flowchart dan pseudocode. Kemudian dari flowchart dan pseudocode yang kita buat sebagai desain atau rancangan, kita seharusnya flowchart dan pseudocode itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah program ya. Dengan kata lain, kalau misalkan flowchart dan pseudocode yang kita buat sudah bisa diimplementasikan, berarti sudah betul ya, karena bisa diterapkan ya dan dapat menyelesaikan masalah dalam pemrograman tersebut gitu ya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah buat, nah ini untuk flowchartnya. Nah, kita akan coba bandingkan antara flowchart yang sudah kita buat apakah bisa diimplementasikan ke dalam program atau tidak gitu ya. Nah, di sini untuk yang soal 1 ini ya adalah berhubungan dengan kelas ya, untuk pembelian kelas pada tiket ya. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang di sini saya coba bandingkan ya antara kode program dengan flowchartnya, apakah urutannya atau logiknya sesuai atau tidak gitu ya. Oke, yang pertama dimulai dengan mendeklarasikan variabel nama dan kelas. Nah, di sini sudah ada deklarasinya ya. Yang pertama adalah ini ya, deklarasi nama penumpang sama ya. Kemudian di sini ada kelas juga ini sama ya. Walaupun mungkin tipe datanya berbeda ya. Kalau di sini kelasnya biar saya memudahkan
gunakan untuk proses seleksinya, karena di situ ada kelas 1 dan 2, saya gunakan di sini sebagai tipe data integer ya. Sedangkan di sini tipe datanya string ya, sehingga kalau tipe datanya string sebetulnya nanti di satunya harus pakai kutip ya. Di sininya tinggal tambah kutip 2 saja ya, menggantikan tipe data string ya. Oke, yang berikutnya adalah jarak ya. Nah, ini juga sudah saya deklarasikan. Ini jarak saya pakai tipe data integer ya. Kemudian untuk harga ini saya masukkan di sini ya. Nah, ini harga ya. Ini harga, tipe data harga juga sudah saya deklarasikan dengan tipe data integer. Jadi kalau kita lihat penggunaan tipe data di sini ada dua ya, ada integer dan ada yang string. Jadi kita menggunakan tipe data primitif ya, karena tipe data sendiri kan seperti yang dijelaskan di video video sapaan, ada dua jenis ya, ada tipe data primitif dan ada tipe data referensi. Untuk kasus soal nomor 2 ini belum menggunakan tipe data referensi berupa array, jadi kita cukup menggunakan tipe data primitif seperti ini. Oke, jadi keempat variabelnya sudah dideklarasikan. Kemudian berikutnya tinggal di input ya. Yang di input adalah nama, kelas, dan jarak. Ini nama, kelas, dan jarak ini di input. Untuk menunjukkan ini di input, di sini ada statement import Java util scanner. Ini adalah library yang ada di Java untuk membuat inputan data pada konsol ya. Nah, si Java Unit Scanner ini kemudian dibuat dengan variabel baru yang namanya scanner ya, yang namanya input ya, sehingga nanti ketika di sini ini ada input, ini adalah fungsinya untuk memasukkan data ke dalam konsol gitu ya. Jadi ketiga ini sama ya, di sini kan simbolnya adalah simbol input ya, maka di sini juga ini dibuat sebagai input. Kemudian ketika masuk ke dalam percabangan, nah ini kelas 1, di sini juga sama ada percabangan ya, dimulai dengan kelas 1. Jika nilainya lebih besar yang dipilih adalah kelas 1 dan dicek dulu ya apakah lebih besar dari 100 ini ya, maka harganya 1000 ini ya, sesuai ya. Kemudian jika jaraknya 80 dan lebih kecil sama dengan 99, maka nilainya adalah 900. Ini juga sama ya. Dan terakhir selain itu adalah 500. Oke, berarti untuk bagian yang kelas 1 ini sesuai ya. Kemudian untuk yang bagian kelas 2, di sini pilihannya adalah kalau tidak kelas 1 kan berarti otomatis kelas 2 ya, false-nya adalah kelas 2. Maka akan dicek jaraknya apakah lebih besar dari 95 ini ya. Nah, jika betul maka yang dijalankan 500 ini ya. Jika salah maka yang dijalankan 400. Nah, ini juga sudah sesuai. Nah, berikutnya tinggal di print ya. Yang di print adalah di sini adalah harganya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Print harga tiket untuk menambah penumpang ditambah RP ditambah harganya. Jadi ketika ini saya jalankan, maka yang muncul pertama kali adalah masukkan nama input ya, sesuai dengan di sini ya, nama penumpangnya. Misalnya saya masukkan 3 ya. Kemudian saya masukkan jumlah dalam kilometer, misalkan saya masukkan jaraknya misalkan 50 misalkan gitu ya. Atau saya masukkan 90 lah gitu ya. Kemudian saya masukkan kelas 1, berarti kalau kelas 1 yang muncul nanti 900 ya. Oke, saya jalankan lagi, misalkan saya masukkan nama yang sama ya. Kemudian jaraknya dia isi dengan 1000 ya, berarti di atas 100. Kemudian saya isikan yang kelas 2, maka nanti yang muncul adalah 500 ya. Saya jalankan lagi, saya uji yang untuk yang jaraknya di atas 1000, di atas 100 ya. Misalnya saya isikan 1000, saya masukkan kelas 1 ya, dan hasilnya adalah 1000. Jadi ini sudah betul ya. Kalau di atas 100 kelas 1 1000, kalau di bawah di antara 80 sampai 900, kalau di bawah 99 misalkan saya isikan 50 misalkan ya. Misalkan saya isikan 50, maka yang muncul adalah misalkan kalau kelas 1 berarti yang muncul 500 ya. Terus kalau saya isikan 50 lagi ya, sedangkan kelasnya yang saya pilih kelas 2, maka yang muncul harusnya 400 ya, karena di bawah dari 95 ya. Nah, ini 400. Berarti ini logiknya antara flowchart yang kita buat dengan kode program itu sudah sesuai gitu ya, sudah konsisten gitu ya, sehingga bisa dikatakan algoritma yang kita buat dengan menggunakan flowchart itu sudah bisa diimplementasikan ke dalam aplikasi ya, ke dalam pemrograman gitu ya. Maka bisa dikatakan flowchart ini sudah benar gitu ya, karena bisa diimplementasikan langsung ke dalam pemrograman. Jadi logiknya bisa dibaca gitu ya di dalam program. Oke, itu untuk contoh kasus soal nomor pertama ya. Untuk contoh kasus yang soal nomor 2, kita coba cek menggunakan push the code ya. Nah, kita coba cek menggunakan ini kan flowchartnya ini ya. Kita coba sekarang ceknya dengan menggunakan push the code.
untuk soal nomor 2 ya. Nah, ini untuk yang nomor 2 di prosedur code-nya sama ya, dideklarasikan. Ada yang deklarasi Gatot ya, gaji total, ada Gapok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, lembur, dan jumlah anak. Kita cek dulu ya. Berarti yang pertama ada gaji pokok ini ya, kemudian ada gaji pokok ada ya. Kemudian ini ada golongan, status nikah, jenis kelamin ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 variabel ya. Oke, kita cek dulu satu persatu. Yang pertama adalah golongan ya, ini 1 ya. Ini sama ya. Kemudian gaji pokok ini juga ada, gapok di sini ya. Kemudian yang di sini adalah jenis kelamin ya, ini jenis kelamin ya. Kemudian yang berikutnya status kawin, ini status kawin ya, atau status nikah ya. Kemudian di sini jumlah anak, ini ada jumlah anak ya, sesuai. Kemudian ini ada tunjangan jabatan ini ya. Kemudian di sini ada tunjangan istri ini ya. Di sini juga ada tunjangan anak yang ini ya. Tunjangan anak ini yang T anak ya. Kemudian terakhir tinggal di akumulasi. Berarti secara variabel kalau tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variabel. Berarti di sini pun harus ada 10 variabel. Jadi 1 ya, 2, 3, 4 ya, 5, 6, kemudian 7 ya, 8, apalagi ini yang kurang nih, saya ulangi dari atas ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya jumlah anak ya. Oke, berarti pas ya. Nah, sekarang kita cek logiknya ya. Logik pertama adalah jika golongan 1. Oke, golongan 1 ini kan case saya pakai switch case ya. Anda boleh pakai switch case, boleh pakai if ya. Sebenarnya sama saja. Fungsi switch case dan if itu fungsinya sama untuk percabangan. Bedanya hanya kalau switch case itu biasanya digunakan jika percabangannya banyak ya, untuk lebih memudahkan atau meringkas sintaknya ya. Tapi kalau misalkan percabangannya tidak terlalu banyak, menggunakan if juga nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Oke, nah di sini saya masukkan ya. Di sini ada pilihan case 1 ya. Case 1 di sini ada golongan. Nah, ini kan sudah jelas ya, golongannya 1 2 3. Jadi ketika nanti golongannya di luar 1 2 3 langsung golongan yang dimasukkan tidak valid gitu ya. Jadi ini validasinya adalah untuk menentukan itu ya, ketika nanti golongannya di luar 1 2 3. Jadi kalau misalnya saya masukkan 4 ya, nanti golongannya tidak valid, atau 5 golongannya tidak valid, nanti kita coba ya. Nah, berarti di sini cek 1 adalah 300 sudah betul, 2 adalah 500 sudah betul, 3 adalah selain itu ya tentunya ya 7,5. Berarti kan di sini 1 2 selain itu pasti 3 kan ya. Berarti ini 7,5 sudah betul. Kemudian di sini tunjangan jabatan adalah 0,35 ya. Ini dihitungnya di sini ya. Hanya saja kalau di sini tipe datanya integer, saya gunakan tipe data double ya. Hanya perbedaan tipe data saja sih. Fungsinya karena untuk menghitung koma di sini ya. Karena di sini saya pakai 0,35 ya. Jadi kalau dihitungnya persen sebetulnya nggak pakai integer pun nggak ada masalah ya. Cuma nanti hasilnya akan dibulatkan gitu ya. Kalau dengan double nanti bisa pakai koma lah gitu ya. Oke, nah di sini ada 0,35, ini sudah ya sama. Kemudian yang berikutnya adalah nikah ya. Nah, yang status nikah ini untuk tunjangan istri ya. Tunjangan istri itu adalah jika status nikahnya true ya, yang ini ya. Jika status nikahnya ya gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki ya. Nah, ini jenis kelaminnya laki-laki, maka kan gitu ya. Maka di sini adalah 0,3 kali gapok ya. Ini sudah sesuai. Selain itu pasti 0 kan, karena di sini dikasih nilai 0 kan. Kemudian untuk tunjangan anak ya, untuk tunjangan anak adalah jika anaknya lebih besar dari 0 ya. Ini berarti kalau 0 ya, berarti kalau nanti nggak punya anak nanti hasilnya 0 ya. Berarti jika yang pertama adalah status kawin ya, jelas karena dia harus sudah menikah terlebih dahulu ya. Statusnya kawin ya, kemudian jumlah anaknya lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 3 ya, karena kalau lebih kecil sama dengan 3 adalah ya jumlah anak dikali gapok dikali 0,25 ya. Tapi kalau lebih dari 3 ya dihitungnya 3 saja kan gitu ya. Dihitungnya 3 saja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu nilainya 0. Ini 0 kan gitu ya.
Nah, terakhir tinggal ditotalkan. Nah, di sini total gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, kemudian ditambah tunjangan istri, ditambah di sini ada tunjangan anak ya. Jadi ini sudah sesuai ya. Nah, kalau di sini ada lembur ya tinggal tambahkan aja ya. Tapi kalau di kasus ini sebetulnya nggak ada lembur ya. Kita cek dulu ada lembur nggak? Nggak ada ya sebetulnya ya. Ada cuma lembur, tapi lemburnya nggak ada perhitungannya ya. Jadi tinggal di input saja sebetulnya ya. Tadi dari sini kayaknya saya kelewat ya. Lemburnya tidak diinputkan ya. Jadi ya nanti tinggal ditambah aja ya. Jadi kalau misalkan jumlah anak ya tambahkan aja ya, misalkan di sini saya tambahkan lah, misalkan saya tambahkan dengan lembur ya, lemburnya nggak dihitung ya, jadi di input manual saja ya. Berarti sistem, karena tidak ada ketentuannya di situ ya, ini sistem titik out ya, titik print, kemudian saya isikan masukkan jumlah lembur gitu ya. Ini berarti di sini jumlah lembur ya, lembur sama dengan input next in lah ya, integer saja ya. Kalau mau double berarti next double ya, next byte atau apa, tergantung ya kebetulannya ya. Next in ya. Nah, sehingga nanti di sini tinggal kita tambah saja ya. Jadinya di sini kita tambah dengan jumlah lembur ya. Nah, ini tambah dengan jumlah lembur. Kemudian di sininya kita boleh tambahkan ya sistem out ya, out titik print ya, print. Ini tinggal kita masukkan di sini, ini masukkan di sini ya. Ini berarti jumlah lembur RP ya. Berarti di sini tinggal ditambahkan jumlah lembur. Nah, ini ya. Oke, karena di sini jumlah lembur tidak dihitung ya, tidak ada ketentuannya. Kalau di kasus tugas 2 kan dihitung berdasarkan jumlah jam lemburnya ya. Jadi bedanya di situ ya. Oke, nah kita coba ya, karena ini sudah memenuhi ini ya, karena di sini lembur pun jadi sudah saya masukkan ya. Nah, di sini ada lembur ya, berarti di sini juga sudah ada lembur ya. Ini sudah ada lemburnya ya. Nah, tinggal di sini total gaji tinggal di print kan. Nah, tinggal masukkan saja, ini kita jalankan. Pertama misalkan saya masukkan golongannya golongan 3 gitu ya. Nah, kalau ini saya masukkan golongan 3 nanti akan lanjut. Misalnya saya isikan golongan 4 ya. Ini kan tidak valid ya golongannya ya. Saya jalankan lagi. Ini misalkan golongan 3, kemudian misalnya jenis lakinya laki-laki ya. Kemudian menikah ya. Kemudian jumlah anaknya 2 ya. Masukkan lembur, misalkan lemburnya misalkan 1.500.000 misalkan ya. Nah, maka hasilnya adalah 3.125.000 ya. Karena asumsinya dijumlahkan semua ya, berarti tinggal kita hitung ya. Ini 750.000. Kita pakai kalkulator saja, sesuai nggak ya? Kok pakai kamera? Salah. Kita cek aja ya, kalkulator. Oke, kalkulator. Ini berarti kalau diisikan di sini tunjangan 3 ya, tunjangan gapok 3 berarti 750.000. Oke. 750.000 ya, ditambah dia dapat tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatannya adalah 0,3 ya. 0,3 dari gapok ya, berarti ini kali 0,3 225 ya, bener ya, ini nih tunjangan jabatannya.
0,35. Oke, 750.000 kali 0,35 ya, 262. Sudah sesuai ya. Tunjangan istri adalah 0, berapa nih tunjangan istri? 0,3 ya, berarti 7,5. 750.000 kali 0,3, 225 ya, sudah sesuai juga ya. Kemudian tunjangan anak adalah 0,25, karena di sini anaknya 2 ya, berarti 0,25 kali 750.000 kali 2 ya, 375 ya, 375. Oke, berarti sudah betul. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya ya. 375 tambah 225 tambah 26 2500 tambah lembur ya 1.500.000 ditambah 750.000 ya. Nah, hasilnya 312.500, sudah sesuai ya. Jadi ini berarti logiknya antara procedure code dengan program sesuai ya, sejalan ya. Berarti procedure code yang saya buat sudah betul ya, karena bisa diimplementasikan ke dalam program. Oke, itu untuk kasus nomor 2. Nah, kasus nomor 2 ini agak mirip dengan tugas 2 yang Anda harus kerjakan. Mungkin tugas 2 yang Anda kerjakan mungkin lebih sederhana ya dari ini, karena percabangannya hanya golongan dan jumlah jam lembur. Jadi Anda bisa pakai video ini untuk coba dikulik ya, diekspor lebih lanjut, sehingga nanti bisa kelihatan, Anda bisa bedakan ya, oh saya butuhnya cuman percabangan golongan dan percabangan jam lembur gitu ya. Oke, yang terakhir adalah soal mengenai looping ya. Nah, looping ini sebetulnya nanti pakai array ya kalau looping ini ya, karena dia kan ada angka ya, angka urut seperti ini. Jadi kalau untuk loop ini ya hasilnya seperti ini ya, soal 3 ini. Nah, seperti ini. Jadi ada array ya. Sebetulnya ini materinya nanti materi di web 3 ya, tapi saya coba cek aja ya untuk membuktikan bahwa flowchart yang saya buat sudah sesuai atau belum gitu ya. Oke, nah di sini kita cek saja. Di sini ada bilangan awal dan bilangan akhir. Bilangan awal itu apa? Di sini kalau di sini saya kasih bilangan awalnya 0 ya. I ya, ini sama dengan nilai 0 ya. Kalau di sini kan 1 ya. Ini berarti ada yang salah nih harusnya, karena kan bilangannya sampai dengan nilai dari 10 sampai dengan 0 ya. Kalau di sini kita cek dulu. Nah, sampai dengan 1 ya. Berarti di sini juga kalau saya cek dulu, coba saya cek dulu. 1 ya. Nah, berarti ini salah ya, harusnya nilainya dari nilai 0 ya, bukan nilai 1. Nah, kan jadi ketahuan ya ketika kita coba, karena di sini saya kasih nilai akhirnya, nilai awalnya 10, ini dibalik ya. Ini nilai awalnya ini betul ya, nilai awalnya 10 dan nilai akhirnya kan 0, sedangkan di sini kan 1 ya. Harusnya di sini nilainya 0 biar nanti hasilnya sama ya, sampai dengan nilai 1 ya. Karena kan sebenarnya konsepnya kan gini. Kalau ada nilai 10 di sini kan nanti dicek apakah nilai 10 masih lebih, nilai awal lebih kecil daripada nilai akhir enggak? Kan nilai akhirnya kan nilai akhirnya kan 0 ya. Oh, ternyata tidak, lebih kecil ya, dikurangi 1 kan. Jadi nanti di 9. Gitu aja terus. 9 lebih kecil dari 0, tidak, kurangi 1 lagi jadi 8. 8 lebih kecil dari 0, tidak, kurangi 1 lagi jadi 7, dan terus sampai akhirnya nilainya 1. Karena kalau nilainya sama dengan 0 ya stop kan gitu ya. Jadi ketika sebelum nilai 0 ya di stop dulu, maka hasil yang munculnya adalah nilai 1 ini gitu ya. Jadi ini looping itu seperti itu konsepnya. Jadi looping pun ada percabangan ya. Percabangannya adalah ketika kondisinya di sini false, di sini adalah ketika kondisi nilai 10 itu lebih, nilai pertama itu lebih kecil daripada nilai akhir ya. Nilai akhirnya kan 0 tadi ya. Jadi kalau dia nilai akhirnya sudah 0, langsung di stop dia, tidak diulang lagi. Selama nilainya belum 0, ini akan diulang, dikurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1 gitu terus. Jadi dari 10 kurangi 1 jadi 9, 9 kurangi 1 jadi 8, 8 kurangi 1 jadi 7, 1 jadi 6, sampai dengan nanti 1 kurangi 1 0 kan. Nah, kalau 0 kan berarti nggak ini ya, langsung di stop ya, di stop di sini. Tapi tidak di print ya, jadi 0-nya nggak di print karena langsung di stop ke sini. Itu sehingga hasilnya di sini juga tidak
tidak diprintkan nilai satunya ya, seperti nilai nolnya seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa contoh ya, contoh kasus yang bisa Anda gunakan sebagai bahan pembanding atau acuan Anda dalam mengerjakan tugas 2 ya. Jadi mohon maaf tadi itu webnya agak bermasalah ya dari sisi jaringan di Big Blue Button-nya, sehingga kalau Anda cek nanti di rekaman tuh webnya itu ternyata banyak putus-putusnya ya, bahkan ada yang tidak terekam gitu ya. Hanya sekitar 50 menit padahal saya tadi merekam hampir 90 menit ya. Oleh karena itu saya coba rekam ulang ya. Rekamannya pun jadi saya bagi dua ya, karena rekaman yang sebelumnya juga tidak hanya terekam 40 menitan. Nah, ini sebagai tambahannya. Jadi secara total ini sudah saya bahas semua ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran rekan-rekan mahasiswa UT ya di kelas 60 ya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di Tuweb 3. Mudah-mudahan tidak ada masalah seperti Tuweb sampai ketemu di Tuweb 4 ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah seperti Tuweb 3 hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.